Renungan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Mazmur 73 ayat 26 sampai 28. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan mengatakan kepada manusia, "Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu." Tuhan menunjukkan bahwa bekerja bukan lagi sesuatu yang mudah bagi setiap orang. Setiap orang akan selalu menghadapi kesulitan dalam bekerja. Kesukaran akan selalu menjadi bagian integral dari pekerjaan di setiap jenis pekerjaan. Kesulitan menjadi bagian langsung yang tidak terpisahkan dari pekerjaan, apapun pekerjaan yang dilakukan. Jenis kesulitannya memang berbeda antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Tetapi semua pekerjaan selalu menghadapi kesulitan. Tidak ada pekerjaan yang tidak memiliki kesulitan. Dengan mengatakan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, Tuhan menunjukkan konsekuensi lanjutan dari kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah tidak bisa selalu dihasilkannya secara optimal berbagai hal yang diharapkan dari suatu pekerjaan. Semak duri dan rumput duri adalah berbagai tanaman yang tidak diharapkan ketika orang menanam suatu jenis tanaman yang diharapkan akan menghasilkan. Bahkan semak duri dan rumput duri menjadi pengganggu pertumbuhan dari tanaman utama yang sengaja ditanam untuk menghasilkan hasil tertentu. Pekerjaan apapun yang dilakukan manusia akan selalu tidak bisa menghasilkan hasil optimal seperti yang diharapkan. Bahkan tanaman pengganggu seperti konflik, iri hati, sakit hati, kelelahan akan selalu menjadi penghias dari aktivitas bekerja. Kombinasi antara kesulitan dalam bekerja dan tidak bisa dihasilkannya secara optimal segala sesuatu yang dikerjakan manusia menyebabkan tidak adanya jaminan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan pasti berhasil. Ketidakpastian hasil kerja menyebabkan ketidakpastian dalam hidup. Ketidakpastian akan menghasilkan rasa tidak aman yang menguasai. Manusia selalu merasa terancam hidupnya. Perasaan terancam itu menghasilkan kekhawatiran dalam berbagai wujudnya. Kekhawatiran itu bisa berupa ketidakmampuan mencukupi kebutuhan hidup dalam jangka panjang hingga ketidakmampuan hidup nyaman di masa depan. Menyadari bahwa hidup tidak selalu bisa dikendalikan, seringkali manusia mencari perlindungan untuk mengantisipasi situasi yang berada di luar kendalinya. Manusia berusaha mencari rasa aman dengan membangun perlindungan sebagai persiapan ketika berada di dalam situasi yang tidak dapat diatur sesuai keinginannya. Perlindungan itu seringkali dicari dari sesuatu yang sebenarnya hanya memberikan perlindungan semu. Orang-orang yang tidak mengenal Allah umumnya menganggap bahwa yang terpenting di dalam hidup adalah kebutuhan jasmania, menjadikan harta benda sebagai perlindungan hidupnya. Orang-orang yang tidak mengenal Allah umumnya menganggap bahwa kebahagiaan akan dialami ketika berbagai kebutuhan jasmania terpenuhi dalam jumlah besar, mencari rasa aman dari dewa-dewi kemakmuran. Pencarian rasa aman dari dewa-dewi kemakmuran menunjukkan bahwa kemakmuran ekonomi adalah pusat hidupnya. Segala sesuatu yang menjadi pusat hidup orang akan menghasilkan rasa cinta yang kuat terhadap objek cinta tersebut. Kecintaan terhadap kemakmuran akan menggerakkan orang untuk mempertahankan kemakmuran kuat-kuat dan mengejarnya dengan lebih kuat untuk memperoleh lebih banyak lagi. Pencarian dan pengejaran terhadap kemakmuran lebih banyak lagi akan mendorong orang melakukan segala cara yang dianggap perlu untuk merealisasikan hasrat kuatnya. Manusia yang menjadikan berbagai hal, harta benda, pekerjaan, jabatan, sebagai perlindungannya, tanpa sadar telah meninggalkan Allah. Bahkan bukan hanya meninggalkannya, Allah menganggap mereka telah berzina darinya. Allah menganggap mereka menyeleweng dari jalan benar kehidupan yang disiapkannya. Karena itu, Allah akan membiarkan mereka tetap terpisah darinya. Allah membiarkan mereka mengalami kebinasaan. Tetapi orang benar yang juga memiliki rasa tidak aman yang sama, memilih untuk menjadikan Allah sebagai perlindungannya. Orang benar yang juga memiliki perasaan terancam yang sama, memilih untuk menjadikan Allah sebagai perisai yang melindunginya.
Orang benar yang kadang-kadang juga memiliki kekhawatiran yang sama, memilih untuk menjadikan Allah sebagai benteng perlindungannya. Karena orang benar percaya kepada Allah, maka mempercayakan dirinya kepada Allah. Tuhan sebagai tempat perlindungan orang benar menjaga setiap umatnya dengan cara yang sulit dimengerti manusia. Tuhan memakai berbagai hal untuk menjadi gada dan tongkatnya guna menjauhkan berbagai ancaman dari umatnya. Terkadang Tuhan mempergunakan aparat pemerintah menjadi gada yang menjaga keamanan umatnya. Tuhan juga mempergunakan berbagai kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah, dan undang-undang untuk menjadi tongkat yang menjaga kehidupan umatnya. Tuhan juga memakai banyak orang untuk menjadi kepanjangan tangannya memelihara umatnya. Bahkan di tengah orang-orang yang membenci umatnya, Tuhan selalu memberkati umatnya dengan berkelimpahan, memberikan berbagai hal baik di dalam hidup. Ketika dikelilingi orang-orang yang dikuasai angkara murka, Tuhan tetap membuat umatnya hidup dengan sejahtera. Dengan mempercayakan dirinya kepada Tuhan, orang benar memiliki pengalaman berjalan bersama Tuhan. Pengalaman berjalan bersama Tuhan yang membuatnya aman. Pengalaman aman bersama Tuhan itulah yang membuat orang benar bisa menceritakan pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan kepada orang lain.